Sudah bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Reza Ramadan. Banjir besar melanda Jakarta pada 1 Januari lalu. Ya, di daerah Jakarta mengalami banjir di beberapa titiknya dan juga mengganggu mobilitas dan juga aktivitas warga. Akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak kemarin dan saluran air tersumbat, sebagian pemakaman umum Malaka Pondokopi Jakarta Timur terendam. Setelah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Demikian kasus harian COVID-19 Indonesia pada Sabtu kemarin kembali mencatat rekor tertinggi. Tercatat tambahan kasus positif 1.385 orang. Corona Bahkan pada Sabtu kemarin penambahan kasus harian positif bahaya justru mencatatkan rekor baru. Ya, dampak ekonomi akibat wabah virus corona diperkirakan akan lebih buruk daripada prediksi sebelumnya. Bahkan bisa lebih buruk dari krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009. Teorinya benar bahwa memang ini kan sembuh sendiri. Corona ini tidak seganas flu burung dan sebagainya. Ini kan dengan mortality yang lebih rendah. Gelombang PHK mulai terjadi. Saat ini sudah lebih dari 6 juta pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Angka ini baru pekerja di sektor formal. Untuk pekerja sektor informal tidak masuk dalam pendataan Kadin. Menurut catatan Kadin, sektor informal Indonesia sangat besar hingga sekitar 70 juta orang. Gaji karyawan yang dirumahkan diturunkan atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight, di mana tim Mabes Polri berhasil menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra pada malam hari ini. Berbagai macam atribut, masa simpatisan ini menunggu di pintu keluar Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Rizik bersama rombongan langsung menuju kediamannya di Petamburan. Sejumlah daerah di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat khususnya banjir. Tahun baru 2020 sejumlah wilayah di Jabodetabek dilanda banjir hingga ketinggian 2 meter. Sejumlah
juga warga di Padang. Sudah bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Reza Ramadan. Banjir besar melanda Jakarta pada 1 Januari lalu. Di daerah Jakarta mengalami banjir di beberapa titiknya dan juga mengganggu mobilitas dan juga aktivitas warga. Akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak kemarin dan saluran air tersumbat, sebagian pemakaman umum Malaka Pondokopi Jakarta Timur terendam. Akibat hujan deras dan sistem drainase yang kurang baik, sebagian area pemakaman ini hampir tertutup dengan air. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong terus dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin nih ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorong yang besar ke laut. Itu keliru. Itu ngelawan sunatullah namanya ya. Di mana-mana itu air hujan masuk ke laut nih. Sekarang masukin nih. Cultinya nih. Iya. Nah, ini bocah malah ada 2, tadi 1. Sekarang ada 2. Waduh. Bocah 2 ini. Bocah siapa ini? Bocah siapa nih? Manya kemana ini? Manya kemana? Malo, Dalam, yoi. Yuhu. Woi, dalam, jangan bu. Galang. Yoi, apa kabar Galang? Bukan mata rasa teman, kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergandang tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Over in China, the death toll from the virus rises while the disease continues to spread across the world. A whistleblowing Chinese doctor who was among the first to identify the deadly new coronavirus died. Over here in Asia, China has imposed a partial lockdown on some new regions after some COVID-19 infections sprouted in the country's northeast. World Health Organization expert says it is impossible to tell when the Wuhan coronavirus will peak. Beijing's authorities have cancelled New Year celebrations this weekend. Alien residents have been told to stay put. Well, the World Health Organization has said such a massive operation to restrict people moving. The virus is now spreading at an alarming rate. The hospitals have been flooding with thousands of patients who wait hours to see a doctor. You can imagine their panic. Normally, Wuhan is a great place to live and we're proud of our work. But I'm scared because this is a new virus and the figures are worrying. China, at least 132 people have died, and there are more than 6,000 confirmed cases. 91 cases. A deadly, never-seen-before coronavirus has now been found in 4 other countries, including the United States. The total number of cases has risen to at least 440, with 9 people confirmed dead. Suggest people should be doing anything differently than they normally would. Like I said, this is not a movement of high anxiety. We should all do exactly what we always do, which is this is flu season, so we wash our hands, we cover our mouths when we sneeze, and when we are ill, we stay home for work so we don't expose. Across the country prepare to travel for the Lunar New Year celebrations. The coronavirus has already claimed the lives of 17 people. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus that has now killed more than 100 people. The total number of confirmed cases is now at more than 4,500.
Organization will meet to decide if the virus represents an international public health emergency, and if so, what should be done to contain the outbreak. Airports around the world are stepping up health screenings on passengers arriving from Wuhan in China, the epicenter of this outbreak. The first case in the US was found in Washington State. A man in his 30s is now under observation. He recently returned from Wuhan. Washington Governor Jay Inslee, though, seems to be playing down the potential risk. The sequencing was done quickly, but more importantly, it was shared immediately. And that's why Korea, Japan, Thailand were able to diagnose the new coronavirus quickly. COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Demikian kasus harian COVID-19 Indonesia pada Sabtu kemarin kembali mencatat rekor tertinggi. Tercatat tambahan kasus positif 1.385 orang. Corona bahkan pada Sabtu kemarin penambahan kasus harian positif bahaya justru mencatatkan rekor baru. Ya, dampak ekonomi akibat wabah virus corona diperkirakan akan lebih buruk daripada prediksi sebelumnya. Bahkan bisa lebih buruk dari krisis keuangan dari pada tahun 2008 dan 2009. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis, ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan enggak ada. Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Ya kalau saya lihat
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Teorinya benar bahwa memang ini kan sembuh sendiri. Corona ini tidak seganas flu burung dan sebagainya. Ini kan dengan mortality yang lebih rendah. Gelombang PHK mulai terjadi. Saat ini sudah lebih dari 6 juta pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Angka ini baru pekerja di sektor formal. Untuk pekerja sektor informal tidak masuk dalam pendataan Kadin. Menurut catatan Kadin, sektor informal Indonesia sangat besar hingga sekitar 70 juta orang. Gaji karyawan yang dirumahkan diturunkan atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Dan tidak adalah, satu ya, saya ingin garis bawahi, tidak akan ada pikiran pemerintah untuk menyakiti buruhnya atau rakyatnya sendiri. Tidak akan mungkin itu. Tidak akan mungkin itu. Tidak akan mungkin itu. Tidak akan mungkin itu. Ya. Pak, maksud dari RUU Cipta Kerja sendiri apa sih Pak dari pemerintah? Ya, untuk memberikan perlindungan pada mereka, mempermudah mereka dan melindungi pengusaha juga. Yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Kamilah yang rontok di bumi kami sendiri. Kenapa kamu datang hari ini? Aku datang hari ini untuk menyuarakan tentang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di identitas minoritas, terutama identitas transgender. Kalau alasan konservasi sebenarnya yang mau tahu gimana sih pandangan orang luar juga tentang Omnibus Law itu. Saat setelah Jokowi pidato tanggal 20 Oktober, saya menulis di status saya di Facebook tentang bahaya Omnibus Law. Penyelenggara negara yang awur-awuran itu makin dibuktikan oleh tersebarnya draft Omnibus Law. Bicara soal RUU Ketahanan Keluarga berarti bicara soal kebijakan negara ya? Iya. Apakah kamu merasa kebijakan negara juga bermasalah? Jelas ya bermasalah. Bukan RUU Ketahanan Keluarga tapi RUU Ketahanan Patriarki. Dia negara sangat jahat banget kalau misalnya transgender ini dipidanakan. Begitu jahatnya negara ini sampai transgender tidak bisa setara dalam bermasyarakat, dia tidak bisa setara dalam hal apa. Itu sangat sudah tidak penindasan lagi tapi penyiksaan. Keberpihakan itu bukan agenda dari mereka, dan bahkan menteri berbicara di media nasional tentang keberpihakan mereka terhadap pentingnya investasi. Kalau sekarang tuh yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Kalau soal lihat Papua, ya memang dua hal yang menjadi fokus Papua dan Indonesia, itu dua hal soal isu rasisme di Surabaya. Jokowi cepat-cepat untuk memperlancarkan soal periode kedua. Ketika isu rasisme pecah di Surabaya, makanya Jokowi mempercepat soal kebijakan Omnibus Law dengan menghapus semua kebijakan yang menghambat investasi asing. Jokowi bicara bahwa ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan, saya sudah yakin tidak ada pilihan lain yang akan dilakukan oleh pemerintahan kapitalis di seluruh dunia untuk semakin banyak merampok rakyat. Jadi harus ada kebijakan untuk merampok sebanyak-banyaknya
yang dimiliki oleh rakyat, mengeksploitasi sebanyak-banyaknya lingkungan dan memberikan perlindungan sebesar-besarnya bagi kelas penguasa. Nah, Omnibus Law ini hanya salah satu cara dari pemerintahan kapitalisme Jokowi untuk merespon situasi krisis. Mungkin kita harus lebih galak lagi sama pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang awur-awuran. Saya pikir sekarang publik lagi marah. RUU ketahanan ini kan sangat tidak adil, sangat menyiksa tentang identitas minoritas. Kemudian transgenderis ini sudah tidak bisa berekspresi. Kemudian transgenderis ini tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman CIS. Rancangan undang-undang yang naskah akademiknya berantakan, jelas ini harus kita lawan, jelas harus kita kawal semuanya. Kalau ada yang bisa kamu utarakan atau kamu bicarakan, kamu katakan ke orang yang lebih banyak, apa yang ingin kamu katakan? Kelompok minoritas, terutama transgender itu nggak minta apa-apa. Kita tuh cuma minta respect, penerimaan diri aja. Itu aja susah banget. Ya, seruannya sederhana aja. Ya segeralah marah, jangan tunda-tunda itu. Menyikapi kebijakan awur-awuran yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan yang jelas menguntungkan sebagian dan merugikan kebanyakan, tidak cukup hanya dengan jalan sendiri-sendiri. Seenggaknya ya walaupun nggak bisa bantu banyak, seenggaknya bantu raganya seenggaknya ada di sini untuk mereka gitu. Jangan tunda-tunda lagi kemarahan ini. Ekspresikan semua kemarahan itu dan bergabunglah sesama rakyat, saling bantu sesama rakyat. Tidak cukup hanya dengan jalan masing-masing. Kita tuh harus benar-benar saling menguatkan, harus jalan bersama. Untuk kemudian ayo duduk bersama, bergerak bersama, mencari alternatif apa sehingga kita bisa keluar dari kapitalisme neoliberal ini kira-kira. Harus memperbesar kekuatan kita, harus bergandeng tangan. Kalau mau kuat harus bareng-bareng, bukan masing-masing. Undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini menuai polemik di ruang publik bahwa pembahasan mengenai RUU PKS ini sudah bergulir lama di DPR, namun sampai dengan saat ini belum juga kunjung rampung. Surat Presiden dan draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akhirnya masuk ke DPR. Pembahasan RUU akan segera dilakukan melalui mekanisme rapat pimpinan Badan Musyawarah dan kemudian diputuskan dalam rapat. Pemerintah berencana mempercepat pengesahan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Iya, sudah dikritik. Ini belum, sekali lagi, ini belum undang-undang loh ya. Rancangan undang-undang yang baik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada pemerintah, kementerian maupun DPR. Yang ditunggu itu justru. Terakhir pertanyaan untuk Anda karena kami waktunya sudah habis. Apakah pemerintah siap untuk benar-benar dikritik dalam penanganan virus corona demi keselamatan warga negara? Tidak ada satu ruang dan waktu yang pemerintah menutup diri untuk orang memberikan masukan. Balenggang mata-mata, nganape goyang bijak-bijak, nganape bori, ojo cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana Kita ke sorotan lain, saudara. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak turun ke jalan menuntut digagalkannya Omnibus Law. Menolak rancangan undang-undang RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Aksi bertajuk Rapat Akbar Parlemen Jalanan ini merupakan aksi Gejaya memanggil 3. Jangan diam! Jangan diam!
Kasih jalan ambulan kawan-kawan. Konsep perundang-undangan Omnibus Law memang menuai pro dan juga kontra. Pro kontra. Kalangan pekerja dan buruh menyebut undang-undang ini bercita rasa pengusaha. Antara pemerintah, pengusaha, dan para buruh, akhirnya draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau disingkat Ciptaker, bukan cilaka ya, bukan cilaka ya, bukan cilaka ya, cilaka. Masalah utama daya saing di Indonesia, rekan-rekan. Masalah utama daya saing bukan pekerja, bukan upah. Masalah utama daya saing nomor satu apa? Korupsi. Kita berteriak rame-rame. Nomor satu apa? Nomor satu apa? Beberapa hari yang lalu ada yang nyinyir. Aksi kok joget-joget. Kita harus ingat, orang-orang yang membuat undang-undang bajingan ini itu orang-orang yang bersafari, memakai baju safari tiap hari ngomong formal. Kita di sini yang ngomong kotor, walaupun dengan pembicaraan kotor, kita jelas kita berada dalam posisi memperjuangkan hak rakyat. Mahasiswa-mahasiswa, intelektual muda yang bergerak adalah seniman yang sejati. Kenapa? Karena tugas seniman adalah mencari cara sekreatif mungkin, menggunakan segenap daya imajinasinya, menggunakan segenap apa yang dia punya untuk membaca keadaan, untuk membela orang-orang yang tertindas. Masih enak ketika seniman diam dan hanya menggunakan keindahan untuk menenangkan rakyat yang gelisah, untuk membuat keadaan tidak berubah. Itu bukan seniman yang berdiri di atas perjuangan rakyat. Hujan tidak memberhentikan kita. Bersatu, tak bisa dikalahkan. Bersatu, tak bisa dikalahkan. Bersatu, tak bisa dikalahkan. Bersatu, tak bisa dikalahkan. Untuk 5 orang kawan-kawan kita yang mati pas aksi di informasi di korupsi, untuk 30-an orang lebih yang meninggal di lubang tambang, untuk Biji Tukul, untuk Marsina, untuk Papua, teman-teman Papua, untuk Moses Gatot Kaca, untuk Munir yang sampai sekarang kasusnya belum selesai, untuk semua pejuang demokrasi, untuk semua orang yang memperjuangkan lingkungannya. Maka dari itu, saya mohon mengeningkan cipta sejenak untuk teman-teman kita. Mengeningkan cipta, dimulai. sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR.
Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum. Masa itu dipukul setelah ditangkap. Jadi kan kalau orang sudah di tangan polisi, untuk apa dipukuli? Itu artinya brutalitas polisi. Kita merasakan sebuah penindasan yang sama rata. Rakyat, buruh, tani, mahasiswa, pelajar itu sama merasakan sebuah penindasan yang sangat amat sulit ya, karena di tengah pandemi Covid ini kita benar-benar di dalam ekonominya itu sangat sulit. Ditambah lagi rancangan undang-undang Omnibus Law yang memang menyiksa dan menindas kawan-kawan besar rakyat Indonesia. Pandemi mematikan hari ini, tapi RUU Cilaka mematikan masa depan, Mas. Seperti itu, Mas. Kalau kita nggak turun sekarang, mau kapan lagi? Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAM masyarakat Indonesia. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar,
perusahaan tidak bisa PHK secara sepihak. Asap sudah mengepul di sekitar sini dan sekarang kami akan mundur menuju tempat yang lebih aman. Mana merugikan rakyat? Rakyat rugi kali. Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. Masa itu dipukul setelah ditangkap. Jadi kan kalau orang sudah di tangan polisi, untuk apa dipukuli? Itu artinya brutalitas polisi. Juga masa aksi tadi ditelanjangi, ada yang ditangkap sejak siang hingga malam ini tidak diberi makan. Ini bukan di Jakarta saja ya kawan-kawan. Bahkan ada provokasi agar terjadi perang kelompok, akibatnya ada masa aksi yang terkena anak panah. Saya alami tadi dan bersama teman-teman yang banyak, lagi ada orasi, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba disemprot gas air mata. Jadi memang kalau kita lihat polisi bertindak pada hari ini adalah sudah menjadi alat pemerintah untuk mendukung agar Omnibus Law tetap diberlakukan. Dan sebetulnya kepolisian punya konflik kepentingan karena diperkuat kewenangannya di dalam Omnibus Law. Di luar argumen bahwa ada penyederhanaan izin, justru Omnibus Law memberikan polisi bisa memberikan izin usaha. Jadi aparat keamanan bisa menerbitkan izin usaha, ini luar biasa. Sebelumnya hanya izin operasional. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Silakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan
pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat, Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Ini Rifana, water cannon sudah mulai disemprotkan oleh aparat kepolisian saat ini, dan inilah situasi terkini yang ada di kawasan Harmoni. Water cannon, kemudian kami juga mendengar ada tembakan gas air mata yang sudah dilemparkan atau sudah dikeluarkan oleh aparat kepolisian. Kami juga masih melihat di sini adanya batu yang masih terus dilempar dan juga botol-botol air mineral yang dilempar oleh massa aksi. Anda bisa melihat di sini betapa cukup riuh situasi saat ini, Rifana. Oke, yang bisa kami ceritakan, ini ada masa pengunjuk rasa yang memang sudah dipukul mundur ke arah sebelah kiri, dan saat ini situasi masih terus terjadi. Penyemprotan water cannon yang terus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan gas air mata yang juga kami rasakan bersama di sini. Ya, untuk masa pengunjuk rasa, Rifana, di tempat ini yang nampaknya sudah mulai terpukul mundur, namun yang ada di sisi kiri, kemudian mereka sudah mengarah ke sisi kiri. Rifana, saya ajak Anda sedikit menjauh dari lokasi karena memang gas air mata begitu pedas saya rasakan saat ini. Bahkan saya tidak bisa lagi kemudian juga melihat secara jelas, tapi yang bisa saya ceritakan adalah di sisi sebelah kiri massa aksi sudah bergeser. Rifana, sementara ini yang dapat kami sampaikan dari kawasan Harmoni. Kembali pada Anda. Koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana bersama dengan tim liputan CNN Indonesia memantau langsung kondisi terkini di wilayah Harmoni, Jakarta Pusat. Tampak gambar di layar yang Anda saksikan saat ini adalah penyemprotan water cannon dan juga gas air mata yang disemprotkan oleh aparat kepolisian untuk memukul mundur para demonstran yang saat ini masih mencoba bertahan di tengah penyemprotan water cannon. Kita lihat mereka mencoba untuk membalas penyemprotan water cannon dan juga gas air mata ini dengan melemparkan batu. Anda bisa melihat gambar ini detik-detiknya di wilayah Harmoni, Jakarta Pusat. Pelemparan batu, botol bekas terus dilakukan oleh para pengunjuk rasa untuk membalas penyemprotan water cannon dan juga gas air mata dari aparat kepolisian. Tampak masa pengunjuk rasa ini sudah mulai berpencar karena tidak sanggup. Indonesia, dengarkan. Ini suara generasimu. Bersatu bergenggam tangan, bersuara lantang, bukan untuk berperang. Harus berapa banyak nyawa yang hilang untuk sebuah keputusan di masa depan. Berkibarlah merah putihku. Kami tepat di belakangmu.
Pak. Yuk kita sholat bareng-bareng. Perjuangan ini tidak hanya berhenti di sini. Semangat kawan-kawan. Hidup masyarakat Indonesia. Hidup. Jadi kalau bukan deh, saya tahu.
Tiga motor. Bang, izin. Pres kanan ya, Bang. Ada yang jalan sebelah kanan itu. Dampingi. Tapi ingat kawan-kawan, saya tekankan bahwa perjuangan ini tidak hanya berhenti di sini. Semangat kawan-kawan! Hidup masyarakat Indonesia! Hidup! Hidup dan mati kami telah kami wakafkan untuk Indonesia, Pak. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Ya. Kita nggak bakal macam-macam. Kita patuhi
Kita sholat bareng-bareng, Pak. Sholat bareng-bareng, Pak. Kita sholat bareng-bareng di sini, Pak. Ayo, Pak. Lo kalau gelap ada provokator di belakang lo nggak ketahuan. Lo semua ntar yang ke depan jadi korban. Udah sering kayak begini. Lo tadi di belakang lo nggak ada apa-apa, di depan gue tahu. Keringet lo nggak ada bau-baunya. Udah lah, nggak usah jadi ini lah, jangan sok apa sih mau jadi saksi. Udah nggak usah. Besok lagi baru. Ini udah jam berapa ya? Udah maghrib. Lo gelap tadi dari belakang provokator nyambit, dia tembakin lo gimana? Yang depan yang dari tadi nih, kesian. Lo nggak ada yang di depan. Kalem aja, mundur kalem. Ini udah jam 5 ke atas bro. Ayo, kita kan mahasiswa bro, kita punya otak, pakai otak kanan bro. Kita sholat bareng-bareng. Cari posisi yang enak untuk duduk. Kita disalahin. Mundur kalem aja, mundur kalem. Sip.
Pak, itu kan hitam itu, mereka mikirnya polisi, Pak. Ya udah pokoknya ini tolong bantu sama-sama jaga aja ya. Tolong dijaga. Yang itu juga hindari orang-orang yang memprovokasi. Nanti ada kejadian yang ya. Makasih banyak jaga ya. Pak, beli, Pak. Woi! Santai! Udah di backup! Woi! Udah di backup! Woi! Yang tertib, ayo jangan lempar lagi. Jangan. Udah. Ini anggota kita, Pak. Ya, temannya. Kasih tahu temannya, kasih tahu, woi. Udah. Jadi Pak, kita minta lindungi teman-teman kita. Sekarang kita di sini pulang dengan selamat, dengan bimbingan dari tadi sudah semua. Makanya kita bawa semua supaya nyebar semua itu supaya aman semua. Sudah sampai sini tolong kalian, Pak. Sudah sampai sini tolong nyebarlah kemana kalian, pulang ke belakang kah atau ke sana. Terus nasib yang lain gimana, Pak? Ya, Pak. Nasib yang orang yang udah ketembak, orang yang udah semuanya. Tadi diambil kita gimana, Pak? Nasibnya, Pak. Sekarang gini, Pak, saya mau ngomong Bapak, Pak ya. Bapak sebagai TNI, Pak ya. Kalau orang yang ketembak, polisi mau tanggung jawab nggak, Pak? Kita berobat sendiri, Pak. Iya, Pak. Kalian pernah tugas di Papua, kan? Saya dari Papua. Bolak-balik kontak senjata, serang. Anggota saya ketembak. Bahkan saya sendiri juga ketembak. Kita tidak mau. Jadi lebih baiknya kita pulang sama-sama dan semua kita selesaikan yang baik lah. Nanti yang ketembak ataupun yang ditahan polisi diselesaikan sama. Terus nasib rakyat Indonesia gimana, Pak? Yang udah disahkan undang-undangnya, Pak. Saya jujur, saya pribadi nggak suka, Pak. Saya lagi susah, Pak. Masalahnya, Pak.
Ada yang mau kita tanya ini. Saya kan sama rakyat saya tidak ingin juga. Tapi kan tidak begini caranya, Bro. Tidak begini, Bro. Iya, Pak. Ya sudah, kita urus saja. Ada perwakilan. Nanti minta saja. Oh, TNI yang turun apa bukan polisi? Yang penting dengan polisinya lah, Pak. Enggak seperti ini, Bro. Ya. Enggak seperti ini, Bro. Enggak seperti ini, Bro. Bro, sabar, Mas. Hei, kita di sini yang solusi yang terbaik. Ya, intinya, Bro, intinya saya sampaikan saya tidak mau ribut-ribut dengan adik-adik saya karena kita satu perjuangan. Kita untuk Polisinya mah kok kalian. Gak usah, kita nggak perlu pujian, nggak perlu apa, yang penting kita sama-sama damai, pulang damai, hidup di rumah masing-masing damai. Nah, itu bilang saja. Lebih baik selesai seperti itu ya. Bapak, kita sama-sama cari. Saya nggak bisa nyambut, Bro. Gini Pak, ya, Bapak kan nggak bisa nyambut nih Pak. Jadi kita tuh pengennya tuh yang berwenang gitu, yang bersuara gitu. Bro kan punya aturan, punya game dan sebagainya ya, pelan-pelan. Itu aja lah intinya. Saya mengajak kita semua dengan yang baik. Itu aja, nggak bagus kalau kita nggak baik. Bapak, terkadang gini Pak, terkadang kita juga banyak orang-orang di luar sana yang juga main duit juga Pak. Bukan gitu Bos. Gitu Bos. Saya di sini tidak ada duitnya, Bro. Untuk negara saja. Untuk kalian juga, jangan sampai kita bentung-bentungan, pokok-pokokan nggak baik. Ya, dari awal. Lagian COVID juga ini, Bro. Bro, sekarang ini kita COVID juga, ini bahaya kita. Kalau saya positif COVID, bagaimana kalian? Kalian ada positif COVID, bagaimana? Iya, ayolah, coba kita jaga sama-sama. Masalahnya ini bukan aman nggak sih? Oke, kalau kita marah-marah, Pak, saya minta pertanggungjawaban deh buat teman-teman saya yang udah ketembak, teman-teman saya yang udah berdarah hari ini Pak. gimana tuh? Hari ini semuanya hari ini Pak. Dari awal udah salah, jangan belokin lo, Bro. Ada yang bergerak ke sini, harusnya ke DPR, ada yang belok kok. Jaga barat ya. Baik, kita punya temen nggak? Punya aliansi kota lain nggak? Duduk aja, duduk. Jadi kalau duduk.
ada pakai itu bang. Taruh ya Pak, taruh besar Pak. Taruh dokter. Pedas bang. Adik-adik sekalian kembali. Ayo saya maju padam api, ayo saya maju padam api. Double kabin kiri, double kabin kiri. Double kabin kiri. Di sini di tas sekalian ambil ini lampu di situ juga. Di CNN Indonesia The World Tonight, di mana tim Mabes Polri berhasil menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra pada malam hari ini. Pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab dijadwalkan tiba di Indonesia pada Selasa pagi ini. Saat kepulangan Rizik Syihab disambut ribuan simpatisan massa Front Pembela Islam. Massa memadati Bandara Soekarno-Hatta hingga menyebabkan gangguan jadwal penerbangan. Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia pada 10 November 2020. Pemirsa, pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab telah kembali ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.
Pemirsa, Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan pengamanan guna mengantisipasi kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi pada hari Selasa 10 November. Pengamanan dilakukan terutama untuk mengantisipasi terjadinya konsentrasi massa di sekitar area bandara. Halo, selamat siang. Simpatisan Rizik Syihab memadati Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa pagi tadi. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rizik Syihab langsung menemui massa pendukungnya dengan membawa berbagai macam atribut. Massa simpatisan ini menunggu di pintu keluar Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Rizik bersama rombongan langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik Syihab tiba di tanah air setelah sempat tinggal di Arab Saudi sejak tahun 2017 silam. Pesawat yang membawa pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 8:37 waktu Indonesia Barat. Rizik bertolak ke Indonesia menggunakan pesawat Sriwijaya Airlines dengan nomor penerbangan SV816 yang terbang Senin malam waktu Saudi. Rizik Syihab menyapa massa yang menyambut kepulangannya dari Arab Saudi. Usai menyapa massa di bandara, Rizik masuk mobil yang telah disiapkan dan dikabarkan langsung menuju kediamannya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terkait dengan HRS, ya silakan saja. Kalau memang beliaunya kembali ke Indonesia, tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Ingat, Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Di Petamburan, kediaman Rizik Syihab dalam 2 hari terakhir ramai oleh tamu. Pada Selasa malam, ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain. Lalu pada Rabu pagi hingga malam, ada pendiri Partai Amanat Nasional dan Partai Umat, Amin Rais. Lalu Marwan Batubara, salah satu penggagas koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Kemudian juga datang politisi Partai Amanat Nasional Abraham Lunggana atau Lulung. Pada hari Rabu kemarin, yakni dimulai dari Jalan Petamburan 3 masuk hingga Gang Paksi, tepatnya di depan kediaman Rizik Syihab. Lalu tidak hanya di hari ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum, penyidik yang menangani kasus kerumunan akad nikah di Petamburan, berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana, sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Saya kira itu rekan-rekan semuanya. Untuk lebih jelasnya, nanti Direktur Reserse Kriminal Umum akan memberikan penjelasan.
Barbaju Loreng menurunkan Balewa. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Selanjutnya nih, kita ada informasi soal pencurian diduga ya, pencurian kelas kakap namanya. Wah, nggak tanggung-tanggung ya. Tuh, jumlahnya sungguh sangat besar dan ini juga uang rakyat lagi. Nah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Iya, dan hal ini dilakukan atas dugaan korupsi impor benih lobster atau benur. Menurut sumber CNN Indonesia, Menteri Edi Prabowo ini ditangkap sesaat setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Banten. Sepulang dari Amerika Serikat pada Rabu dini hari, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Edi kemudian dibawa oleh tim penyidik KPK ke gedung KPK di Kuningan, Jakarta. Hal yang dilakukan KPK terkait perizinan impor benih lobster atau benur. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan tangkap tangan. Kali ini KPK menangkap sejumlah pejabat dari Kementerian Sosial pada Jumat hingga Sabtu dini hari. Tangkap tangan terhadap sejumlah oknum dari Kementerian Sosial ini dibenarkan PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Ia menyatakan penangkapan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial di Kemensos. Adapun pihak yang ditangkap adalah salah satunya diduga sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK Kemensos, kini tengah menjalani pemeriksaan. KPK pun memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Benar, tim KPK tadi malam sampai dengan dini hari mengamankan beberapa pihak terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Sosial yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan bantuan sosial. Saat ini pihak-pihak yang diamankan tersebut telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mengenai siapa saja yang telah diamankan dan bukti apa saja yang diperoleh dalam kegiatan tangkap tangan ini, saat ini belum bisa kami sampaikan. Dan tentu perkembangan mengenai kegiatan ini akan segera kami informasikan lebih lanjut setelah tim penyidik KPK selesai memeriksa dan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback.
Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget. Tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah.
santuni, tapi peluru kau ledakan, semua jadi berantakan. Tapi peluru kau ledakan, semua jadi berantakan.